Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, setiap minggu Berita Utama selalu hadir dengan ulasan topik-topik terhangat yang kami bahas dalam sepekan terakhir. Nah, minggu ini ada 3 berita pilihan yang sudah kami rangkum untuk Anda. Langsung saja ke informasi pilihan yang pertama, Saudara, kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu kini masih menjadi misteri. Polisi bilang Afif ini meninggal dunia setelah diduga melompat dari jembatan saat polisi tengah melakukan penertiban tawuran. Namun, pihak keluarga justru menduga Afif ini menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi. Isak tangis keluarga tak tertahankan saat mengantarkan jasad atau jenazah Afif Maulana ke tempat peristirahatan terakhirnya. Orang tua Afif tak menyangka siswa kelas 7 SMP itu kini telah tiada. Keberadaan jasad Afif di sungai kini masih menjadi pertanyaan lantaran terdapat 2 cerita yang berbeda baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak keluarga. Dan inilah saudara saat penemuan jasad Afif di Sungai Batang Kuranji. Menurut teman Afif yang memboncengnya di hari kejadian, Afif terjatuh dari motor lantaran motornya ini ditendang oleh polisi yang tengah melakukan tindakan penertiban tawuran di sekitar jembatan Kuranji. Di antara para saksi ada yang menyatakan bahwa Afif ini sempat ikut dibawa polisi. Sementara salah satu temannya mengaku sempat mendengar kalau Afif ini punya rencana ingin melompat ke sungai karena takut ditangkap polisi. Meski akhirnya sang teman tak bisa memastikan apakah Afif ini benar-benar melakukan hal itu. Saat jasadnya ditemukan terdapat sejumlah lebam di bagian tubuh Afif. Keluarga Afif merasa ada kejanggalan atas kematian anaknya dan menduga Afif ini menjadi korban penyiksaan oleh oknum polisi lantaran ada luka lebam di sebagian tubuhnya. Selain juga posisi jenazah Afif ini di bawah jembatan yang dirasa mencurigakan, keluarga juga meyakini bahwa Afif menjadi korban penganiayaan. Ada oknum tuh yang bilang dia pingsan. Tapi yang kalau menengok ke belakang, diginikannya sama oknum tuh. Itu di Polsek berarti? Iya. Polsek Kuranji? Iya. Berarti Afif memang menurut kawan-kawannya, saksinya memang dibawa juga ke Polsek gitu ya? Iya. Tewasnya Afif Maulana terjadi di tengah upaya polisi melakukan tindakan penertiban tawuran yang tengah dilakukan sekitar 30 personel polisi pada Minggu dini hari 9 Juni 2024. Saat itu sempat terjadi kejar-kejaran antara sejumlah petugas dan juga pelajar yang terlibat. Hingga akhirnya polisi mengamankan 18 orang pelaku tawuran beserta sejumlah senjata tajam dan membawa mereka ke Polsek Kuranji lalu ke Polda Sumatera Barat. Polisi menyebut di antara mereka yang ditangkap tidak ada Afif. Namun hal sebaliknya dikatakan beberapa saksi saat itu. Dan meski pihak kepolisian membantah adanya penganiayaan terhadap Afif Maulana, tapi pemeriksaan terhadap polisi yang bertugas kala itu tetap dilakukan. Ada sedikitnya 30 orang anggota Sabara Polda Sumatera Barat yang menjalani pemeriksaan. Sementara untuk kasus ini sedikitnya sudah ada 40 orang yang diperiksa. Sementara tim Inafis Polda Sumatera Barat bersama dengan personel dari Polresta Padang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad Afif yang masih berusia 13 tahun itu. Di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini, tim menandai beberapa titik, mulai dari korban yang disebut jatuh dari sepeda motor hingga tempat di mana ia diduga melompat dari jembatan serta jatuh ke sungai. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono masih bersikeras tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan personel terhadap Afif Maulana. Lantaran korban disebut tidak ikut diamankan ke Polsek Kuranji saat pembubaran aksi tawuran pada Minggu 9 Juni 2024 dini hari. Dengan lebam-lebam itu, saya sudah koordinasi konfirmasi dengan dokter forensik, memang orang yang sudah mati, yang sudah lebih dari, ya sudah 9 jam itu memang muncullah lebam-lebam mayat. Jadi
terpisah antara bagaimana cerita yang ada di Polsek Kuranji dengan apa yang terjadi di atas jembatan itu, karena di atas jembatan Kuranji itu kejadiannya, tetapi Afif Maulana tidak pernah ada di kelompok 18 orang yang dibawa ke Polsek itu. Ya, di sisi lain yang jadi sorotan, polisi daerah Sumatera Barat ini justru mencari orang yang menyebarkan informasi tentang dugaan penyiksaan oleh polisi terhadap Afif Maulana di media sosial. Polda Sumbar merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers terkait dengan informasi yang dinilai tanpa cukup bukti. Sedangkan ayah Afif, Afrinaldi, merasa bahwa polisi sebaiknya fokus pada pengusutan kasus tewasnya putranya dibandingkan dengan mencari siapa penyebar berita soal kematian Afif. Diri Intelkam sudah jalan, Diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press, sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Ini Pak Kapolda atau kepolisinya takut gitu. Makanya difokuskannya ke yang viral kan. Harusnya kan lebih fokusnya mengungkap kasus ini, bukan yang memviralkan. Jadi saya menilai kayak takut gitu, ini kasus ini naik terus, diberitakan terus gitu. Jadi harusnya Pak Kapolda kan lebih fokus ke mengusut kasus anak saya ini gitu. Kasus kematian Afif Maulana ini diduga janggal. Salah satu pihak, Lembaga Bantuan Hukum Padang, ini berharap penanganan kasus ini bisa diambil alih oleh Mabes Polri. Pihak LBH Padang merasa tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat karena diduga terkait dengan tindakan dari anggota mereka. Sampai saat ini, berdasarkan temuan di lapangan, LBH Padang meyakini korban mendapatkan tindakan kekerasan dari oknum polisi yang bertugas di malam kejadian, meski polisi membantah. Pengalaman kami bahwa situasi ini tidak menguntungkan bagi keadilan korban, dan kami berharap ada atensi dari Kapolri. Kalau bisa Kapolri tolong ambil kasus ini, karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh Polres ataupun Polda Sumbar. Lembaga Bantuan Hukum Padang ini juga mendatangi Divisi Propam Polda Sumatera Barat untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan kekerasan polisi terhadap pelajar SMP terduga pelaku tawuran. LBH berharap laporan kekerasan terhadap pelajar korban kekerasan ini dapat membongkar misteri dari kematian Afif Maulana. Menyoroti dugaan penganiayaan oleh oknum polisi kepada anak usia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat, Karopenmas Divisi Mabes Polri ini juga kemudian Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Polda Sumatera Barat ini sedang mendalami kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian di malam kejadian.